NaOH dan HCl. Sebelumnya, apa itu kalau reaksi? Kalau reaksi adalah perubahan nilai entalpi suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Pada praktikum ini, alat bahan yang saya gunakan yaitu 2 gelas ukur berukuran 100 ml, 2 gelas beker berukuran 100 ml, kalorimeter, 2 buah pipet tetes, dan 2 buah termometer alkohol. Bahan yang saya gunakan yaitu larutan HCl 1 molar sebanyak 60 ml. Untuk menghasilkan larutan ini yaitu dengan melakukan 6 ml HCl 10 molar dan 54 ml aqua gas. Dan bahan kedua yaitu larutan NaOH 1 molar sebanyak 60 ml. Cara membuatnya yaitu melakukan 2,4 gram NaOH padatan dan dilarutkan ke dalam 60 ml aqua gas. Sebelum melakukan praktikum, jangan lupa lindungi diri dengan menggunakan sarung tangan latex, jas laboratorium, kacamata, dan juga masker. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan dan pastikan semuanya dalam keadaan baik. Kedua, siapkan 2 buah gelas ukur 100 ml dan 2 buah gelas beker 100 ml. Selanjutnya, tuangkan larutan HCl 1 molar ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Apabila melewati batas, kita bisa mengambil menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, tuangkan ke dalam gelas beker dan ukur suhu menggunakan termometer alkohol. Cara menggunakan termometer yaitu pegang pada ujung pengait dan termometer tidak boleh menyentuh pada gelas kaca, yaitu menggantung pada larutan. Cara melihatnya yaitu tegak lurus dengan cairan alkoholnya. Di sini terlihat bahwa suhu awal larutan HCl yaitu 28 derajat Celcius. Agar tidak terluka, kita katakan terlebih dahulu. Setelah itu, bersihkan termometer menggunakan air mengalir dan keringkan menggunakan tisu. Selanjutnya, kita tuang larutan NaOH 1 molar ke dalam gelas ukur yang berbeda dari gelas ukur HCl supaya tidak tercampur sebanyak 50 ml. Kita tuangkan ke dalam gelas beker dan ukur menggunakan termometer. Di sini terlihat bahwa suhu awal larutan NaOH 1 molar yaitu 28 derajat Celcius. Kita catat supaya tidak terluka. Setelah itu kita siapkan kalorimeter dan masukkan termometer ke dalam kalorimeter. Kita masukkan salah satu larutan, tidak ada ketentuan larutan mana terlebih dahulu. Di sini saya masukkan larutan HCl. Pegang larutan NaOH di tangan kanan dan tutup kalorimeter di tangan kiri supaya dapat bergerak cepat. Aduk hingga tercampur merata dan amati kenaikan suhu. Amati suhu jika alkohol tidak naik kembali.
bahwa suhu sudah stabil berada di 34 derajat Celcius. Dari percobaan yang telah kita lakukan, didapatkan data bahwa suhu awal larutan HCl 1 molar sebanyak 28 derajat Celcius dan suhu awal NaOH 1 molar yaitu 28 derajat Celcius. Untuk suhu campuran larutan yaitu 34 derajat Celcius. Sehingga kita dapat menghitung kenaikan suhu menggunakan rumus delta T dikurangi suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu suhu akhir 34 derajat Celcius dan suhu awal 28 derajat Celcius. Maka didapatkan bahwa kenaikan suhu sebesar 6 derajat Celcius. Untuk volume total larutan HCl 50 ml dan larutan NaOH sebesar 50 ml, sehingga volume total yaitu 100 ml. Untuk massa jenis campuran disamakan dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mililiter. Dan untuk massa dapat dicari menggunakan rumus Rho dikali volume total. Rho tadi disamakan dengan air yaitu 1 gram per mililiter dan volume total yaitu 100. Sehingga massa didapatkan yaitu 1 dikali 100 gram. Selanjutnya untuk kalor jenis campuran disamakan dengan kalor jenis air yaitu sebesar 4,2 Joule per gram Kelvin. Dan untuk kapasitas kalorimeter yaitu 0 Joule per Kelvin. Jadi data-data yang telah kita ketahui dapat dilakukan penghitungan perubahan nilai entalpi, yaitu menggunakan rumus delta sama dengan Q reaksi dibagi N. Q reaksi dapat kita cari menggunakan rumus negatif Q sistem ditambah Q kalorimeter. Jika menggunakan kapasitas kalorimeter yaitu 0, maka kita menggunakan rumus Q reaksi sama dengan negatif Q sistem. Kita masukkan angka-angka ke dalam rumus. Q sistem sendiri memiliki rumus massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, yaitu negatif massanya 100 gram, kalor jenis 4,2 dan perubahan suhu 6 derajat. Sehingga berdasarkan hasil kedua, Q reaksi yaitu negatif 2520 Joule. Dan untuk mencari nilai mol atau M menggunakan rumus molaritas dikali volume dalam satuan liter. Untuk molaritas dan volume kita menggunakan sama yaitu 1 mili 1 molar dan 50 ml. Sehingga 50 ml dijadikan per liter sama dengan 0,05. Sehingga nilai N yaitu 1 dikali 0,05 sama dengan 0,05 mol per liter. Kita masukkan angka yang sudah kita cari ke dalam rumus delta H sama dengan Q reaksi dibagi N. Q reaksi tadi 2520 dikali N 0,05, sehingga dihasilkan sehingga hasilnya yaitu 50.000 negatif 50.400 Joule atau negatif 50,4 kilojoule. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat dianalisa bahwa reaksi antara 50 ml larutan HCl 1 molar dan 50 ml larutan NaOH 1 molar yaitu terjadi kenaikan suhu, sehingga reaksi dari kedua larutan tersebut termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm sendiri yaitu reaksi yang terjadi karena pelepasan kalor atau disebut juga kalor yang dilepaskan. Ciri-ciri dari larutan
Ciri-ciri dari reaksi eksoterm sendiri yaitu terjadi kenaikan suhu pada sistem selama proses reaksi terjadi dan nilai perubahan entalpi bernilai negatif. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu reaksi dari kedua larutan tersebut termasuk dalam reaksi eksoterm dan nilai para reaksi yang dilepaskan oleh kedua larutan yaitu 50,4 kJ. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Bapak Ibu Dewan Juri ada pertanyaan, saya persilakan. Ada satu pertanyaan? Tidak kan? Kalau kedalaman pembacanya dinaikkan, kita sebetulnya semakin mana Semakin naik. Kalau termometernya itu naik ke puluh kok tidak benar? Pada saat lautan termometer itu kan dibersihkan dengan tisu. Apakah dengan pengelapan dengan tisu itu termometer sudah menunjukkan standar suhu dengan ruangan atau dalam ruangan? Karena sudah diberikan dan kami sudah diletakkan di sini selama kurang lebih 30 detik, kemungkinan suhu sudah kembali ke suhu ruangan. Terima kasih. Kalau yang menjelaskan adalah reaksi eksoterm yang dengan ciri-ciri menghasilkan kenaikan suhu, kira-kira bisa nggak reaksinya dibuat lebih dalam? Untuk pencampuran kedua larutan ini termasuk ke eksoterm, kalau untuk eksoterm sendiri tidak bisa menggunakan metode ini. Mungkin untuk reaksi endoterm bisa menggunakan contoh saat beras juga menjadi nasi atau proses masak makanan, itu termasuk endoterm.